teman-teman, welcome my YouTube channel. Kami akan membahas tentang mata kuliah perpajakan, yaitu tentang ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Muhammadiyah. Ini teman saya. Nama saya Dek Putri Junaini dengan NIM 19030001. Saya Setiani Ayuning Tias dengan NIM 190301014. Sedangkan teman kami yang satu lagi yang bernama Muhammad Fitin tidak bisa hadir karena punya urusan tertentu. Teman-teman, kita akan langsung membahas materi yang kami diskusikan. Pengertian surat ketetapan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Dan yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu yang sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dan yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Atau yang terakhir, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP KBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Pajak nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Untuk masing-masing jenis pajak, surat ketetapan nihil diterbitkan untuk yang pertama, pajak penghasilan. Apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dan kedua, pajak pertambahan nilai. Apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk 1. Pajak penghasilan. Apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang harus dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai. Atau yang terakhir, pajak penjualan atas barang mewah. Apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Dan dalam hal kepada wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima sampai dengan saat diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar.
Apa itu surat tagihan pajak atau STP? Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak disamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Terdapat dari penjelasan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fungsi pajak. Yang pertama, sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga yaitu sarana untuk menagih pajak. Sanksi administrasi STP. Sanksi administrasi denda Rp50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT massa. Sedangkan untuk sanksi administrasi denda Rp100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Sanksi administrasi berupa denda 2%. Terdapat yang pertama, yaitu pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Yang ketiga, pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Sanksi administrasi berupa bunga yaitu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang kedua yaitu wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Cara melunasi STP. Pelunasan STP harus dilakukan wajib pajak dengan membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak melalui surat setoran pajak atau SSP. Anda wajib mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada bagian nomor ketetapan. Sebab jika Anda lupa mencantumkan nomor STP ini, biasanya akan mengakibatkan permasalahan nantinya, karena wajib pajak bisa dianggap belum membayar STP tersebut. Jika masalah ini terjadi, wajib pajak harus menyelesaikan melalui proses pemindah bukuan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat 1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, 2. Dasar penagihan, 3. Besarnya utang pajak, 4. Perintah untuk membayar. Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. Kedua, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan gross akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Dan yang keempat, dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Pasal 8 ayat 1
menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada sebagai berikut. Sedangkan surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa, dan apabila wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Demikian materi dari kelompok kami. Maaf bila banyak kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kami sebagai tim penyaji. Namun sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Riau yang telah mengizinkan kami untuk menuntut ilmu di universitas ini. Terima kasih juga kepada dosen kami yang bernama Ibu Linda Hetri Suryanti, SEMAK AKCA, atas pembelajarannya selama 1 semester ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton YouTube channel kami. Semoga teman-teman dapat inspirasi untuk mengerjakan tugas kuliah teman-teman. Like, comment, and subscribe. Lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.